Nurti Syarifah Dwi Sugianto dengan nomor NIM 2023150044 akan mewawancarai salah satu masjid Muhammadiyah di Wonocolo, yakni Masjid Fastabiqul Khairat. Di sini saya akan mewawancarai langsung dengan Ketua Takmir Ketua Takmir Masjid Fastabiqul Khairat. Bapak, di sini yang pertama saya menanyakan tentang bagaimana sejarah latar belakangnya Masjid Fastabiqul Khairat ini. Iya. Sejarah awal berdirinya Masjid Fastabiqul Khairat ini adalah ketika ada kegelisahan warga Muhammadiyah Wonocolo, khususnya Kelurahan Jember Wonosari yang tidak mempunyai tempat atau sarana ibadah setelah terjadi pemekaran wilayah. Sebelumnya Wonocolo mempunyai masjid yang terletak di Kecamatan Gayungan yang dulu sebelumnya itu masuk di wilayahnya Kecamatan Wonocolo. Kemudian setelah pemekaran itu praktis Wonocolo tidak mempunyai amal usaha, terutama masjid. Kemudian dari kegelisahan itu para jemaah kemudian bersepakat untuk menjawab kegelisahan itu, dan alhamdulillah pada tahun 2016 kami bersepakat untuk pengadaan tanah yang kemudian kami jadikan masjid ini. Masjid Fastabiqul Khairat ini dibangun sejak kapan didirikannya? Masjid Fastabiqul Khairat ini berdiri sejak tahun 2016. Sejak waktu itu dibeli dalam bentuk rumah dan tidak menunggu lama, kemudian setelah kita menerima kunci dari pemilik rumah sebelumnya, itu langsung kita fungsikan sebagai masjid. Sambil berjalan, sambil kita renovasi, dan alhamdulillah sekarang sudah, walaupun tidak begitu tapi cukuplah untuk mewadahi masyarakat warga Muhammadiyah yang ada di Wonocolo, khususnya Ranting Wonosari. Visi dan misinya di Masjid Baitul Maqdis itu. Visi dan misi Masjid Fastabiqul Khairat adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap para jamaah sehingga para jamaah nyaman untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diyakini yang dipahami pada masyarakat Muhammadiyah yang ada di Jember Wonosari, Wonocolo. Di masjid sini apakah ada kerjasama dengan lembaga konservasi? Contohnya seperti kayak IMN ataupun lembaga yang lain? Di masjid ini ada kita juga walaupun tidak menaungi secara langsung, kita coba bekerja sama dengan IMM Winsa. Di sini juga di masjid itu ada beberapa kayak apa contohnya ini tadi TPG tadi kan saya sudah wawancara sama ketuanya tadi. Kalau yang nazisme itu yang di bawah masjid adalah TPG. Kalau nazisme itu berada di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonocolo. Memang untuk sekretariatnya berada di Masjid Fastabiqul Khairat. Bagaimana struktur organisasinya di dalam masjid takmir di sini? Struktur organisasi takmir ini sesuai dengan yang menjadi acuan dari pimpinan Muhammadiyah. Untuk kegiatan
apakah ada pelaksanaan kajian atau kegiatan apa saja yang ada di masjid Islam? Untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Fathul Khairat ini, yang pertama kita ada kajian rutin pada Senin malam Ba'da Isya, itu diasuh oleh Ustadz Diki Satkomullah SHMS, itu rutin mengkaji kitab Bulughul Maram. Kemudian pada hari Rabu Ganjil atau Rabu pertama, ketiga, dan kelima, itu juga pada Isya diasuh oleh Ustadz Syaifuddin Jaini MPDI untuk mengkaji tentang fikih ibadah, diambil dari kitab himpunan putusan tarjih dan kitab-kitab pendukung lainnya. Di Masjid Fathul Khairat ini berapa jam yang maksudnya itu bukanya, atau 24 jam atau untuk masyarakat sekitar? Masjid Fathul Khairat ini tidak pernah ditutup, lampu selalu dinyalakan meskipun pengurus sudah pada pulang, tapi lampu selalu dinyalakan. Peran remaja di Masjid Fathul Khairat ini apakah ada atau Untuk sementara kita masih melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja masjid itu. apakah ada juga program khusus bagi masyarakat sekitar untuk membantu kayak mensukseskan acara di Masjid ini atau? Iya. Jadi kita Masjid Fathul Khairat ini bekerja sama dengan kantor layanan Lajis Wonocolo ini yang di bawah naungan pimpinan cabang Wonocolo, secara berkala melakukan bakti sosial terhadap masyarakat yang ada sekitar masjid dan masyarakat atau warga Muhammadiyah yang dari Wonocolo ini. Itu dilakukan secara berkala pada saat kajian Ahad pagi yang dilakukan itu setiap bulan. Berarti Ahad pagi setiap bulan itu ada kajian bersama gitu. Iya. Apa ada rencana renovasi atau pengembangan pada Masjid Fathul Khairat ke depannya? Oke. Kita akan mengikuti dinamika. Kalau memang kita kebutuhan kita urgent untuk melakukan renovasi, kita akan melakukan renovasi. Atau kalau mungkin kita dituntut harus melakukan perluasan, kita akan juga mencoba melakukan untuk melakukan perluasan.